Rapat paripurna masa persidangan pertama DPRD Kabupaten Badung tahun sidang 2026-2027 berlangsung secara maraton Kamis 13 Agustus 2026. Setelah membahas perubahan KUA PPAS tahun anggaran 2026, rapat dilanjutkan dengan agenda penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS Kabupaten Badung tahun anggaran 2027. Kesepakatan tersebut ditandatangani antara pemerintah Kabupaten Badung dan DPRD Badung setelah Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan pembahasan terhadap dua dokumen penganggaran, yakni Rancangan Kebijakan Umum APBD KUA dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara PPAS tahun anggaran 2027. Rapat dipimpin Ketua DPRD Badung Igusti Anom Gumanti bersama jajaran Wakil Ketua DPRD Badung dan dihadiri unsur eksekutif. Dalam laporan hasil pembahasan yang dibacakan Sekretaris DPRD Badung, postur KUA PPAS 2027 menetapkan pendapatan daerah sebesar Rp11,634 triliun. Pendapatan tersebut terdiri atas pendapatan asli daerah PAD sebesar Rp10,904 triliun dan pendapatan transfer sebesar Rp729,99 miliar. Sementara belanja daerah dirancang mencapai Rp13,379 triliun. Belanja tersebut terdiri atas belanja operasi sebesar Rp7,011 triliun, belanja modal Rp4,312 triliun, belanja tidak terduga Rp145,42 miliar, serta belanja transfer Rp1,910 triliun. Dengan struktur tersebut terdapat defisit anggaran sebesar Rp1,744 triliun. Defisit kemudian ditutup melalui pembiayaan neto dengan penerimaan pembiayaan sebesar Rp2,614 triliun dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp869,88 miliar. Dengan demikian pembiayaan neto mencapai Rp1,744 triliun dan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan ditetapkan Rp0. Jika dilihat secara keseluruhan, total APBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2027 mencapai Rp14,248 triliun. Setelah melalui pembahasan, DPRD Badung menyatakan dua dokumen penganggaran tersebut dapat disetujui dan disepakati untuk ditandatangani dalam nota kesepakatan antara Bupati Badung dan DPRD Kabupaten Badung. Kesepakatan tersebut selanjutnya menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja perangkat daerah hingga proses penyusunan dan penetapan peraturan daerah tentang APBD. Proses pembahasan dilakukan melalui sejumlah tahapan, mulai dari penyampaian penjelasan Bupati, rapat kerja Badan Anggaran DPRD bersama TAPD, hingga rapat paripurna pembahasan dan penetapan rancangan KUA PPAS 2027. Dalam rapat tersebut, DPRD juga memberikan apresiasi kepada jajaran Pemkab Badung atas kerjasama dalam menyelesaikan pembahasan dokumen anggaran sesuai tahapan dan waktu yang ditetapkan. Usai penandatanganan kesepakatan, Bupati Badung Iwayan Adi Arnawo mengatakan dokumen KUA PPAS tersebut selanjutnya akan menjalani evaluasi Gubernur Bali sebelum berproses menjadi APBD. Ia berharap proses evaluasi dapat berlangsung cepat sehingga pemerintah daerah bisa segera menindaklanjuti program yang telah dirancang. Menurutnya, sejumlah program strategis telah disiapkan, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan konektivitas jalan. Bahkan pada perubahan APBD 2026, salah satu komponen belanja yang cukup besar diarahkan untuk pembebasan lahan guna mendukung pembangunan sejumlah infrastruktur baru. Salah satu yang tengah didorong adalah pengembangan konektivitas dari kawasan Wonogiri menuju kawasan Universitas Udayana sebagai bagian dari pengembangan jaringan Jalan Lingkar Selatan Barat. Adi Arnawo menjelaskan pengembangan jaringan tersebut penting untuk mencegah munculnya titik kemacetan baru ketika konektivitas jalan di kawasan Barat Badung semakin berkembang. Selain kawasan tersebut, pemerintah juga menyiapkan pembebasan lahan pada sejumlah titik lain yang dinilai strategis untuk mendukung konektivitas wilayah. Adi Arnawo mengakui kebutuhan pembebasan lahan menjadi konsekuensi ketika pemerintah membangun jaringan jalan baru di tengah keterbatasan ruang wilayah Badung. Ia mengatakan tidak semua persoalan konektivitas dapat diselesaikan dengan pembangunan overpass maupun underpass, karena keduanya memiliki konsekuensi teknis dan biaya yang besar. Menurutnya, pembebasan lahan menjadi salah satu pilihan ketika pembangunan infrastruktur memang dibutuhkan untuk membuka konektivitas baru. Terlebih, kapasitas jalan di Badung saat ini dinilai semakin terbatas seiring meningkatnya aktivitas masyarakat, pariwisata, dan investasi. Bupati Adi Arnawo menilai pembangunan infrastruktur bukan semata-mata pembangunan fisik,
tapi menjadi bagian dari strategi menjaga daya saing pariwisata sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Badung. Ia bahkan menyebut pembangunan infrastruktur sebagai bagian dari upaya menyelamatkan basis ekonomi Badung yang masih sangat bergantung pada sektor pariwisata. Karena itu pemerintah daerah mendorong agar sejumlah program infrastruktur yang telah dirancang dapat dituntaskan dalam satu periode sehingga dampaknya terhadap konektivitas, investasi, dan aktivitas ekonomi dapat segera dirasakan masyarakat. Adi Arnawa juga melihat mulai meningkatnya minat investasi ke Badung sebagai sinyal positif dari iklim ekonomi daerah. Ia berharap penguatan infrastruktur dan iklim investasi tersebut ikut berdampak terhadap peningkatan pendapatan daerah pada 2027. Dengan pendapatan yang semakin kuat, ruang fiskal pemerintah diharapkan semakin besar untuk membiayai berbagai program yang berpihak kepada masyarakat. Karena terus terang, saya juga apresiasi sama teman-teman Dewan. Karena teman-teman Dewan benar-benar memprioritaskan infrastruktur sekarang. Jadi teman-teman Dewan visinya, mindsetnya inline dengan apa yang dilakukan eksekutif untuk sama-sama untuk membangun infrastruktur. Karena bagaimanapun juga dalam membangun pariwisata yang berdaya saing tentu kita harus dibarengi dengan membangun infrastruktur yang memadai, yang representatif. Kalau itu sudah terjadi, saya kira ini mohon maaf, sekarang sudah mulai banyak orang mau berinvestasi ke Badung. Ini menjadi satu kondisi yang iklim investasi yang kondusif saya lihat, dan tentu ini akan menjadi semacam satu harapan buat kita untuk mudah-mudahan nanti 2027 nanti pendapatan kita akan semakin meningkat sehingga akan semakin banyak kita membuat program-program yang pro rakyat. Kalau saya lihat untuk yang di Jalan Lingkar Barat kan sudah pasti kan tidak produktif karena batu kan. Tapi ada beberapa titik yang kita tidak bisa hindari. Saya terus terang saya tidak mau pungkiri, tidak hindari. Terus di mana kita mau nyari jalan? Di satu sisi overpass kita nggak dimungkinkan. Sedangkan underpass itu perlu biaya tinggi. Underpass itu pun dalam kondisi terpaksa baru kita lakukan. Nah, sekarang pertanyaan kita sekarang, contoh misalnya kayak Gatot Subroto, saya mau ke Canggu, ya kan? Mau tidak mau pasti ngambil lahan seperti itu. Sekarang persoalan kan untuk konektivitas ini kan. Sedangkan di satu sisi, carrying capacity kita di Badung ini kan sudah sangat terbatas dari dukungan. Mau tidak mau kita harus mengambil langkah-langkah seperti itu. Apalagi kita tidak melakukan hal itu, apa yang terjadi? Nah, sekarang ada di antara pilihan sekarang ini. Jadi kalau menurut saya lebih baik yang nyata-nyata seperti ini, ya itu juga tujuannya positif itu, yang positif dalam rangka meningkatkan, mohon maaf, kapasitas daripada daya dukung kita ini. Nah kalau ini bisa kita kerjakan, mohon maaf seperti apa yang sering saya sampaikan beberapa kali dalam baik di media online, di setiap pertemuan bahwa Mas Tungkaru dalam satu periode ini banyak program-programnya itu bisa tuntas dan akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi. Saya yakin sekali itu, Mohon maaf ya, ada satu prinsip yang mengatakan tidak akan mungkin ekonomi akan tumbuh tanpa infrastruktur. Itu udah pasti itu. Oleh karena itulah maka saya ngambil jalan itu sekarang. Saya ngambil jalan itu dan mudah-mudahan dengan seperti itu dan selalu saya keliling di Badung ini, saya keliling dengan ketemu masyarakat Badung, saya sampaikan bahwa kebijakan saya seperti ini sekarang ini. Kebijakan saya ini ingin menyelamatkan backbone ekonomi kita yang ada di sektor pariwisata. Kabar Bali Hits mengabarkan.